Apakah Anda ingin memiliki iman besar sampai memindahkan gunung-gunung? Apakah Anda tahu bahwa Yesus hanya menyebut dua orang ini yang memiliki iman besar dalam Injil? Jika ini pertama kali Anda menonton video saya, pastikan Anda subscribe agar Anda tidak kehilangan jejak video-video saya selanjutnya. Orang pertama yang memiliki iman besar menurut Yesus adalah perwira Roma yang meminta pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh di rumahnya. Dalam Matius 8 ayat 5-13, Yesus menjawab bahwa ia akan datang menyembuhkan hamba itu. Perhatikan bahwa Yesus hanya dipandang sebagai rakyat jelata sebab perwira ini adalah seorang perwira tinggi tentara Romawi. Yesus berkata, dia akan datang. Namun, perwira Romawi ini tidak merasa direndahkan dan diabaikan permintaannya oleh rakyat jelata atau Yesus ini, tetapi malah memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Sebab ia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Matius 8 ayat 8-9. Perwira Romawi itu memahami bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas seperti dirinya di militer. Ketika dia bilang pergi, maka prajurit bawahannya akan pergi. Dan ketika dia bilang datang, maka prajurit yang diperintahkannya akan datang. Dia percaya Yesus memiliki kuasa sehingga dia yakin dalam imannya saat itu Yesus bilang sembuh, maka orang sakit pasti sembuh meski jaraknya sangat jauh antara Yesus dan orang yang disembuhkannya. Perwira ini percaya Yesus berkuasa menyembuhkan manusia meski jaraknya sangat jauh dengan kuasa dan otoritas yang Yesus miliki. Ketika perwira Roma ini selesai mengakui kuasa dan otoritas Yesus, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Matius 8 ayat 10. Apakah yang membuat perwira Roma ini memiliki iman yang besar? Apakah karena memahami kuasa dan otoritas yang dimiliki Yesus membuat perwira Roma itu memiliki iman yang besar? Silakan Anda pause video dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dan ingat, jangan curang menonton video ini sampai habis baru menjawabnya ya. Sekarang kita lanjut ke orang kedua, adalah perempuan Kanaan yang percaya dalam Matius 15 ayat 21-28. Perempuan Kanaan ini datang meminta tolong kepada Yesus karena anak perempuannya kerasukan setan. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Disamakan dengan anjing pun, perempuan Kanaan ini tidak tersinggung, tapi malah menganggap dirinya anjing dan merendahkan dirinya seperti anjing dan menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah hati seorang hamba yang percaya. Maka Yesus menjawab pada perempuan Kanaan yang percaya itu dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dalam Matius 15 ayat 26-28. Kalau perwira Roma itu memahami kuasa dan otoritas yang dimiliki Yesus karena ia adalah seorang prajurit, bagaimana dengan ibu rumah tangga ini, seorang perempuan Kanaan yang hanya ibu rumah tangga biasa? Apa yang membuat ia memiliki iman yang besar? Sebab ia tidak paham tentang otoritas. Silakan pause video Anda dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Kalau sudah, mari kita lanjut. Untuk mengetahui rahasia kenapa dua orang ini memiliki iman yang besar, menurut Yesus, Anda cukup melihat persamaan antara kedua orang itu. Apakah Anda bisa melihatnya? Yang satu perwira militer, yang satu ibu rumah tangga, yang satu orang Romawi, dan yang satu orang Kanaan. Apakah Anda paham? Persamaan yang pertama adalah kedua orang ini bukan orang Yahudi. Dari persamaan yang pertama bahwa kedua orang ini bukan orang Yahudi, maka kita tahu bahwa kedua orang ini tidak hidup di bawah hukum Taurat seperti orang Yahudi. Dan orang Yahudi menyebut orang yang bukan Yahudi, baik perwira Romawi dan perempuan Kanaan ini adalah orang kafir. Jadi alasan kedua orang ini memiliki iman yang besar bukan karena mereka bukan orang Yahudi atau orang kafir, tapi karena mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maka Anda tahu bahwa Galatia 3 ayat 12 berkata, tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan
akan hidup karenanya. Saya yakin Anda pasti tahu, bab saya di sini bukan untuk menggurui Anda. Saya yakin Anda sudah tahu, dan saya yakin Anda juga tahu bahwa Roma 4 ayat 14 berkata, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian janji Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Jadi langkah pertama untuk memiliki iman yang besar adalah percaya kepada Yesus Kristus. Seperti dua orang ini, percaya pada kuasa dan percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Itu rahasia memiliki iman yang besar menurut Yesus. Lagi pula, kita bukan orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Langkah kedua, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Itu adalah rahasia memiliki iman yang besar, dan sekarang Anda semua sudah mengetahuinya. Saya kira kita orang Indonesia yang non-Yahudi tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sangat cocok dengan contoh dua orang di atas ini. Dan tebak, saudara-saudara, Yesus juga bilang kepada Anda semua yang menonton video ini, Anda memiliki iman yang besar. Amin, saudara-saudara. Jadi, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda jika Anda menyukai video ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.